Sepak bola Indonesia kini menjadi buah bibir baik di dalam maupun di luar negeri. Keberhasilan tim nasional Indonesia mencetak sejarah dengan menembus 16 besar Piala Asia menjadi catatan positif kinerja Ketua PSSI Erick Thohir. Selain itu, perhelatan event sepak bola Piala Dunia U17 pun sukses dilaksanakan. Dengan berbagai tren positif yang terjadi, kini harapan untuk mewujudkan sepak bola yang berprestasi terus digaungkan masyarakat. Lantas apa saja program-program yang dicanangkan PSSI ke depan untuk sepak bola Indonesia lebih maju? Berikut informasinya untuk Anda. Halo pemirsa, bersama saya Vena Kintan, saya akan mengajak Anda untuk membahas lebih detail mengenai persepak bolaan Indonesia atau tanah air bersama dengan Ketua Umum PSSI, ada Bapak Erick Thohir yang sudah hadir di sebelah kiri saya. Halo Mana? Pak. Sehat? Sehat, luar biasa Pak Erick Thohir. Emang suka bola? Wah, lumayan suka bola Pak saya. Mungkin bisa disebutkan siapa pemain timnas favorit? Wah, benar. Rahasia kali ya Pak. Iya. Pak Erick, ini mungkin sudah lama ya Pak, sudah beberapa minggu yang lalu. Tapi saya ingin mengucapkan selamat atas prestasi dari Timnas Indonesia kemarin di Piala Asia 2023 yang berhasil lolos ke 16 besar. Selamat sekali lagi Pak Erick, kami ucapkan. Terima kasih. Kerja keras semua, kerja keras pelatih, pemain, Exco PSSI, Asprof, klub-klub juga berjasa karena kan liganya berhenti untuk support tim nasional. Semualah, supporter, sponsor, jangan lupa kalau nggak ada sponsor nggak ada uang ya nggak. Jadi ya kerja keras semualah, bukan individu. Oke, baik. Mungkin pertanyaan begini Pak, ini bersinggungan dengan yang tadi soal prestasi sejarah Indonesia yang berhasil dicetak baru-baru ini di Piala Asia 2023. Ada isu yang beredar bahwa mengenai pemberhentian kerjasama dari Coach Sinteyong. Anda melihat mengenai perkembangan isu tersebut seperti apa Pak Erick? Ya, persepsinya ini kan selalu menggelitik ya, selalu diambil kontroversinya. Padahal pembicaraan saya dengan Coach Sinteyong itu jauh sebelum kontraknya berakhir, kalau tidak salah di bulan Juli tahun kemarin. Bahwa saya mengerti kontraknya habis di bulan Desember, lalu kita buat kesepakatan, saya sama Coach Sinteyong sampai Juni, tetapi nanti otomatis atau langsung diperpanjang sampai 2027 kalau ada target. Targetnya yaitu ya satu, lolos Piala Asia di grup stage untuk yang senior 16 besar. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya karena memang kalau kita lihat daripada tim senior kita itu mungkin dari starting 11 ya 5 sampai 6 itu di bawah U23. Jadi di situ ada kesepakatan bahwa kalau nanti kualifikasi ya untuk U23 itu kalau bisa juga 8 besar. Nah, Coach Sinteyong sendiri kemarin menyampaikan bisa 4 besar kalau pemainnya komplit. Ya, alhamdulillah kan artinya sama-sama saya sama Coach Sinteyong ini ingin sesuatu yang sukses dan saya rasa seluruh masyarakat Indonesia ingin mimpi-mimpi ini menjadi kenyataan. Ya, sama kemarin saya ngeliat ketika Qatar juara back to back di Piala Asia, itu banyak yang bilang dulu Qatar kalah sama Indonesia. Ya tapi Qatar itu sama Jepang itu serius punya blueprint, ada pendanaan, ada manajemen, ada grassroots yang dibentuk baru jadi, dan itu perlu waktu 20-30 tahun. Dan tidak mungkin saya baru setahun menjabat, saya seakan-akan bisa menyelesaikan segala problem. Ya, Superman, nggak mungkin, saya bukan Superman. Tetapi kan alhamdulillah dengan kerjasama ini banyak prestasi yang sudah kita lakukan. Juara SEA Games setelah 32 tahun. Kita juga masuk kualifikasi pertama kali U23 di Piala Asia. Lalu juga pertama kali dalam sejarah kita masuk U17 Piala Dunia, kemarin sukses maksud saya. Lalu kita juga pertama kali masuk tim senior kita ke 16 besar. Ya, hal-hal ini yang saya lihat itu sebuah prestasi. Tidak mengkotomi siapa dan kenapa, tapi ya ini yang saya bilang kembali, ini sebuah tadi target-target yang kita jalankan bersama-sama, termasuk Coach Sinteyong, termasuk juga Coach Indra Safri, yang dimana saya targetin juga untuk tahun depan bisa kualifikasi U20 dan U17, dan U17 sekarang coachnya sendiri sudah diambil Coach Nova. Nah, hal-hal ini saya rasa sesuatu yang lumrah ya kalau kita
ingin menjadi yang baik ya mesti punya target dalam hidup gitu. Oke. Itu kan bicara target yang pada akhirnya bisa dikatakan tercapai begitu, yang dibuat bersama dengan Coach Sinteyong. Banyak pertanyaan Pak Erik yang ingin sekali mungkin bisa dijawab oleh Pak Erik. Apakah setelah ini perpanjangan kerjasama atau kontrak dengan Coach Sinteyong ini akan dilanjutkan? Karena memang Coach Sinteyong ini juga track recordnya lumayan bagus begitu kalau kita lihat. Banyak poster-poster di luar sana yang menyebutkan bahwa Coach Sinteyong ini salah satu orang pencetak sejarah di Indonesia. Saya tidak bisa nutup mata, yes, tetapi target is target, kesepakatan. Kalau nanti memang lolos untuk 8 besar, ya sesuai dengan profesionalisme yang kita sepakati, ya itu berlanjut. Oke. Ya, sama juga ketika saya di challenge, apakah Pak Erick Thohir pernah mengontak pelatih di luar Coach Sinteyong? Belum, karena saya jaga kesepakatan itu. Kita itu kan dipegang karena profesionalisme kita. Gitu. Sekarang kita bicara soal naturalisasi Pak Erik. Ini sejauh ini seperti apa? Apa yang akan dikerjakan ataupun dilakukan oleh PSSI berkaitan dengan para pemain naturalisasi di Indonesia? Saya tidak mau bicara naturalisasi ini sebagai bagian dari solusi jangka pendek, tidak. Sepak bola sudah menjadi global. Apa yang kita perbaiki selama ini naturalisasi itu banyak dilakukan tanpa melihat strategi besar buat tim nasional. Selama ini hanya untuk klub dinaturalisasi, main di klub, begitu main tim nasional, ya standarnya tidak di situ. Kita pernah menaturalisasi 40 pemain. Yang ya kita tidak melihat di mana pemain itu sekarang gitu. Ada ikon seperti Christian Gonzalez, terima kasih dia mau jadi warga negara kita. Tetapi tentu ada pilihan lain yang kita mau dorong. Naturalisasi itu kita mau sesuai dengan kepentingan nasional dan kalau bisa berdarah Indonesia, itu prioritasnya. Supaya mereka punya merah putih. Karena dari beberapa pemain naturalisasi yang saya bicara dari hati ke hati, saya tidak bicara oh ini langsung naturalisasi, nggak mau. Saya bawa mereka ke sini, kita diskusi, cocok, baru kita proses. Nah, apa yang saya gali sama mereka, selalu mereka, oh ya, ibu saya Indonesia, saya makan tempe, saya suka ikan asin, saya pernah ke Bali, saya pernah, oh dulu ada dari Semarang. Itu yang saya, artinya apa? Dia punya kecintaan murni, bukan karena sekedar, oh kepentingan, oh saya mau di tim Indonesia supaya sosmed saya tinggi, oh supaya ini saya enggak. Justru saya mau ada bonding itunya. Dan disitulah saya juga secara bersamaan pemain-pemain Indonesia dari bawah kita bangun U17, U20 sekarang sudah training camp lagi yang U17, U20 dan kemarin sudah tanding juga sama Uzbekistan, tanding sama Thailand, nanti juga kita tanding lagi. Nah ini yang kita mau lihat bahwa anak Indonesia punya kesempatan. Darah Indonesia yang mau ingin merah putih punya kesempatan, kita membentuk sebuah tim yang merah putih. Nah, ini yang kita jaga. Dan Coach Sinteyong sekarang juga saya minta ke Eropa untuk memetakan lagi para pemain naturalisasi yang bisa memperkuat apakah nanti penyerang depan. Tetapi jangan juga naturalisasi ini membunuh tadi keberlanjutan pemain-pemain yang kita udah bina seperti Sananta, Witan semua. Karena itulah saya bilang ini ada 4 grup besar, ada U17, U20, U23, senior. Jadi ini semua keberlanjutan. Dan ini yang kita harapkan bahwa kita punya database 150 pemain, ya, itu pemain Indonesia dan naturalisasi yang bisa sama kekuatannya. Karena kita lihat sepak bola itu kan penuh drama. Ya, kita lagi bermain bagus, tiba-tiba pemainnya cedera. Nah, kalau cadangannya tidak sebagus yang main utama, kan tentu jadi tidak seimbang. Belum lagi misalnya ada akumulasi kartu kuning. Untuk berikutnya dia nggak bisa main. Nah itu kan pertimbangan itu 2x11 itu harus yang sama tinggi standarnya. Jadi ini yang kita coba dorong dengan jumlah baik pemain lokal yang kita prioritaskan, tetapi juga ada pemain naturalisasi. Makanya saya bilang ini merupakan strategi pendek, menengah, panjang, tetapi grassroots kita bangun. Dan sekarang Coach Indra pun sedang melihat juga pemain Indonesia yang mau bergabung. Seperti kemarin di U17 ada pemain setengah Indonesia Brazil, Weber, itu main, nggak apa-apa. Ya, tetapi juga ada story-story, cerita-cerita, tiba-tiba ada pemain yang kemarin saya lihat
bisa memperkuat U17 yang tidak diperhitungkan bisa masuk gitu. Nah ini ada Zaki, ya, ada Zidabin yang kebetulan mix Korea juga. Ini semualah Indonesia gitu. Yang penting kita punya target-target yang kita mauin gitu sama-sama.